Oke. eh, Nah, ini teknologi yang ada di pendidikan kita, bahwa saat ini teknologi itu sangat berkembang sangat cepat gitu ya. Bagaimana semua hal di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Nah, teknologi juga sangat berpengaruh sekali kepada pendidikan. Banyak sekali hal yang sekarang kita di dunia pendidikan itu menggunakan teknologi. Segala bentuk pengajaran dan lain sebagainya itu sudah menggunakan teknologi. Media-media yang kita gunakan itu sudah menggunakan teknologi. Salah satu teknologi yang digunakan adalah PowerPoint. Ini adalah salah satu teknologi yang kita gunakan dalam hal proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu juga digunakan sebagai pendamping bagaimana si pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi lebih menarik dan lebih menyenangkan, dan apa yang kita sampaikan dapat dipahami oleh siswa kita. Nah, tapi tidak serta-merta harus menggunakan teknologi juga. Lain yang sifatnya itu memang membantu pembelajaran dapat kita gunakan sebagai pendamping dalam hal kita melakukan pelajaran. Sehingga kalau misalkan dengan menggunakan teknologi itu tujuannya adalah supaya isi pembelajaran kita itu lebih mengena gitu, atau lebih sempurna apa yang kita sampaikan. Dengan menggunakan teknologi juga itu dapat mengefektifkan waktu pembelajaran. Nah, misalkan pembelajaran yang biasanya kita lakukan dengan proses ya, tapi dengan adanya teknologi bisa jadi mencepat. Misalnya kalau misalkan kita melakukan pembelajaran yang eh, misal di kasus perulangan, kalau di mata pelajaran pemrograman dasar misalkan, kita harus memproses berulang-ulang dengan cara yang konvensional, tetapi teknologi, maka itu akan menjadi eh, lebih cepat untuk disampaikan ke siswa dengan misalkan bentuknya seperti halnya video. Nah, kalau misalkan kita melakukan dengan konvensional, otomatis tahapan demi tahapannya harus kita lakukan sampai dengan selesai. Tapi kalau misalkan kita menggunakan video, maka kita bisa langsung percepat saja videonya ke bagian akhir, sehingga itu juga efektifkan waktu hal-hal yang sifatnya sama gitu, melakukan kegiatan yang sama. Nah, kemudian yang tadi saya katakan juga bahwa teks itu menyempurnakan isi dari pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud dengan metode pembelajaran, bahwa eh, belajar merupakan proses memperoleh yang baru atau memodifikasi sesuatu yang sudah ada mengenai pengetahuan perilaku. Kemudian nilai atau referensi menurut pendapatnya dos. Nah, kemudian juga kemampuan belajar sudah dimiliki oleh manusia, hewan, dan beberapa mesin. Ada juga yang memberikan bahwa beberapa jenis tanaman juga melakukan pelajaran. Nah, mungkin ini sudah pada pahami oleh teman-teman semua terkait metode pembelajaran. Sejarah CS Unplugged sendiri awali dari 1980, di mana ada seseorang bernama Mike Fellows dan rekannya prihatin terhadap metode pembelajaran matematika dan ilmu komputer. Nah, kemudian di tahun 92-nya Mike dan rekannya itu mengembangkan bahan pembelajaran seperti kartu pembelajaran angka biner. Nah, metode CS Unplugged ini yang jelaskan adalah bahwa yang pertama itu tidak memutar dalam pembelajaran. Artinya tidak memutar sama sekali dalam setiap pembelajarannya. Kemudian juga yang berikutnya adalah learning by doing gitu ya. Nah, maksudnya learning by doing, ntar saya coba buka dulu. Learning by doing itu adalah siswa belajar materi dengan logika melalui aktivitas yang diberikan oleh guru, bukan. Siswa mempelajari materi pembelajaran dari aktivitas yang dilakukannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran dengan menyenangkan. Ya, pembelajaran dengan menyenangkan itu yang ketiga. Nah, itu adalah siswa melakukan pembelajaran dengan antusias, siswa melakukan pembelajaran dengan aktif, kemudian pembelajaran yang tidak menegangkan, serta pembelajaran yang tidak menegangkan. Itu tujuannya dari pembelajaran unplug ini. Kemudian yang berikutnya adalah tidak membutuhkan peralatan yang khusus. Artinya ketika pembelajaran menggunakan unplug, peralatan yang digunakan adalah alat-alat yang biasa atau yang digunakan dalam lingkungan sehari-hari, atau alat yang digunakan adalah benda yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Nah, tentu ini sangat sederhana kita menggunakan metode unplug. Nah, juga pembelajaran untuk
Artinya unplug tidak membatasi penggunaannya. Siapapun bisa menggunakan unplug dan siapapun bisa mempelajari unplug. Yang berikutnya adalah yang bagian kooperatif. Artinya bahwa siswa diberikan logika yang nantinya akan secara berkelompok atau bersama-sama. Kemudian pembelajaran mandiri adalah bahwa siswa akan memahami sendirinya dari apa yang dilakukan, sehingga siswa dapat menjawab yang jawaban sendirinya. Kemudian terakhir adalah pembelajaran yang elastis, artinya bahwa pembelajaran di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, karena unplug adalah pembelajaran dukung untuk dilakukan bahkan peralatan sekalipun. Ketika kita mengajar khususnya yang menggunakan komputer atau misalkan media sebagai alat pembelajarannya, metode CS Unplug ini sangat membantu kita sekali. Bagaimana kita melakukan proses pembelajaran hanya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana yang bisa kita cari sendiri di lingkungan kita. Nah, kemudian untuk pola CS Unplug-nya itu ada 7 ya. Ada 6. Yang pertama adalah problem, yaitu masalah yang dihadapi pembelajaran sehingga memerlukan computer science unplug ya. Kemudian yang kedua teks. Nah, maksudnya adalah menentukan siswa yang akan diberikan aktivitas CSU itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada forge, yaitu pelaksanaan dalam pembelajaran, karakteristik siswa dan guru, menentukan tipikal dalam pembelajaran. Kemudian yang keempatnya ada solution, artinya menentukan CSU dalam pembelajaran, identifikasi elemen kunci dari konsep tersebut, mempertimbangkan permainan teka-teki, kemudian siswa menemukan ide untuk diri mereka sendiri, evaluasi, publikasikan materi tentang bagaimana mendapatkan sumber daya pembelajaran CSU. Yang berikutnya ada resulting context, yaitu membantu mereka untuk mengilustrasikan konsep yang diajarkan agar siswa lebih materi dalam ilmu komputer. Akhir ada rasional. Pembelajaran CSU mencapai target dalam pembelajaran. Itu pola CS Unplug. Nah, ini ada kasus atau implementasi CS Unplug. Ini kasusnya adalah mana si kasusnya ini di dalam kasus percabangan atau struktur kontrol percabangan. Ini materinya adalah materi pemrogramer 10 SMK, atau mungkin kalau misalkan jurusan informatika ada di semester ke-1, ke-2 biasanya. Nah, di adalah materi mengenai percabangan. Nah, di kasus ini adalah kalau misal biasanya percabangan itu langsung implementasi kode program atau misalkan hanya mencari kasus dan langsung diimplementasikan ke kode program, maka di dalam CS Unplug itu kita berkolaborasi dengan siswa, kita melakukan penggunaan percabangan ini di kehidupan sehari-hari alat-alat sederhana. Yang saya contohkan di sini adalah ada mangkuk. Sebenarnya ini dikasih bolong ya, atau mangkuk ini bocor. Nah, kemudian ada 4 bola. Ada 4 bola di sini berbeban. Dari mulai ukuran yang kecil, sedang, besar. Kalau misalkan diibaratkan, ini mulai dari bola bekel kecil, misalkan bola bekel besar tenis, kemudian bisa juga dengan sepak gitu ya. Nah, tapi memang saya contohkan ini agak sulit mencari bola bekel kan kira-kira seperti ini. Ini dengan ukuran beda-beda. Nah, mangkok ini bocor, kemudian ada 4 bola dengan ukuran yang berbeda-beda. Kita pilih 4 siswa di kelas kita untuk membuktikan bagaimana konsep dari percabangan ini dapat dilakukan. Nah, dari 4 siswa ini sebenarnya tidak masalah. Siswa laki-laki semua, mau perempuan semua, mau heterogen, itu tergantung daripada kita memilih siswanya. Maka kita panggil siswa yang pertama dengan siswa tersebut disuruh untuk mengambil 1 buah bola acak dari ke-4 bola tersebut. Misalkan bola yang pertama itu ketika siswa mengambil bola yang pertama dimasukkan ke dalam mangkok dan si bola tersebut keluar, artinya masuk ke dalam lubang dari mangkok tersebut. Ini menandakan bahwa kondisi if itu terpenuhi. Artinya jika bola kecil daripada
atau lubang itu, maka bola itu keluar dan ia terpenuhi. Dan panggil lagi siswa yang kedua. Nah, siswa yang kedua itu mengambil bola lagi secara acak dari ketiga bola sisanya. Nah, kemudian di siswa yang ini ternyata pada saat memasukkan bola ke dalam, bolanya tidak keluar karena bolanya lebih besar dari lubang yang ada di mangkuk. Artinya if terpenuhi. Nah, kemudian yang ketiga, siswa yang ketiga mengambil acak lagi dari dua bola sisanya, maka bola tersebut ke dalam di dalam hingga dipenuhi. Dan yang adalah siswa yang keempat itu memasukkan bola ke dalam mangkuk, ternyata bolanya tidak masuk karena ukurannya lebih besar, maka if-nya tidak terpenuhi. Nah, hal-hal seperti inilah yang disampaikan kepada siswa dan dipraktikkan kepada siswa penggunaan CS Unplug untuk kasus-kasus pemrograman. Yang saya contohkan itu adalah pemrograman dasar untuk kasus percabangan. Nah, mungkin dengan yang seperti ini, siswa akan mudah memahami bagaimana kasus percabangan itu implementasikan nanti ke kode program. Nah, dari hal-hal yang sederhana, dari kasus-kasus yang sederhana juga, sehingga nanti pada saat kode programnya mudah mengingat bahwa dia akan menganalogikan seperti halnya kasus yang dimasukkan ke dalam berlubang ini. Nah, mungkin itu salah satu contoh yang saya implementasikan terhadap metode unplug di pelajaran ini ya. Gambaran singkatnya seperti itu materi yang sudah saya buat ya. Jadi mungkin ada masukan dan saran dari teman-teman semua atau dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tujuan dari Unplug ini untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur yang ada di sekolah ya, atau bahkan bisa mengatasi sekolah yang ada di ujung gunung ya, atau yang tidak ada koneksi internet ya. Nah, jadi idenya itu bagaimana membuat suatu media bahkan menggunakan teknik tradisional, tapi untuk mengembangkan pemikiran berbasis komputer ya. Nah, misalkan tadi contoh Pak Don itu untuk pemrograman ya. Nah, memang seringnya itu pelajaran pemrograman ya, karena pemrograman itu kan inti dari komputer ya. Nah, ada juga dengan teknik permainan ular tangga ya. Ular tangga itu kan juga bisa digunakan untuk bermain logika ya, walaupun sederhana ya. Nah, ular tangganya ini mungkin bisa kita kembangkan ya dengan tambahan-tambahan ini perintah atau aturan ya. Atau bisa juga dengan monopoli ya. Monopoli kita kemas ya. Seolah itu kita bermain monopoli, padahal di situ adalah ada unsur pembelajaran komputer ya. Ya, misalkan ketika ngambil dana umum ya, kalau di monopoli ada dana umum, ada kesempatan, mungkin di situ ada soal-soal ya. Kemudian kalau ular tangga itu kan ada aturannya, kalau ketemu ular turun ya, ketemu tangga naik. Nah, itu bisa dijadikan untuk berpikir logika ya. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, sekarang juga penelitian-penelitian yang dilakukan dosen Ilkom dia mengarah ke sana ya. Cuma anehnya kan gini ya, bagaimana membuat media tanpa komputer ya. Tapi harus ada produk komputer ya, karena di skripsi mahasiswa pendidikan ilmu komputer kan harus menghasilkan program ya. Nah, akhirnya dibuat suatu suatu akal-akalan atau suatu persyaratan yang harus dipenuhi ya. Jadi yang dibuat komputernya itu bukan media unplug-nya ya, tapi animasinya, atau membuat bagaimana permainan itu dijalankan ya. Jadi bukan membuat media unplug-nya, karena media unplug itu kan nggak boleh pakai program komputer ya.
tapi bagaimana menganimasikan atau membuat petunjuk-petunjuk permainan tersebut dalam bentuk animasi. Nah, jadi kalau apa namanya ingin melihat permainan seperti apa, nah itu ditampilkannya animasinya ya. Nah itu karena persyaratan di lulusan skripsi itu kan harus membuat komputer ya. Nah balik lagi coba Pak Doni ditampilkan ininya apa namanya tadi tahapannya ya. Slide-nya ditampilkan lagi. Siapa? Bagian yang mana, Pak? Yang ada tabel-tabel tadi. Yang nah ini nih pola ya, pola CS unplug. Nah, jadi kalau kita ingin membuat media unplug atau media tanpa komputer, yaitu tahapannya atau polanya seperti ini ya. Jadi kita akan diawali dengan permasalahan apa yang mau kita pecahkan ya. Kemudian konteksnya atau konsepnya menggunakan apa ya. Kemudian ini kita penekanannya ke mana ya, tujuan pembelajarannya mau ke arah mana. Kemudian kita buat satu solusinya dengan menggunakan media yang akan kita gunakan, media yang seperti apa ya. Nah ini dibuat ya, dikembangkan oleh guru ya. Kemudian baru hasilnya itu dievaluasi ya, apakah sudah bisa dipahami ya. Nah kalau sudah biasanya baru dibuat sebuah kesimpulan ya. Nah ini artinya guru ini harus punya pemikiran kreatif untuk mengembangkan sebuah medianya ya. Nah ini memang aneh sekali ya, dan ini sudah berkembang di Indonesia sekarang ya, walaupun aneh juga ya, di mana teknologi komputer semakin berkembang tapi ini malah balik lagi ke zaman dulu ya. Nah karena yang tadi ya, ternyata di Indonesia ini masih belum rata ya, belum rata terhadap perkembangan teknologi komputer ya. Nah, makanya media ini perlu dikembangkan ya. Ya memang intinya di sini ya. Kemudian tadi ada lagi tabel yang sebelumnya Pak Doni coba. Yang ada ininya. Nah, ini. Nah, ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk memberikan pelajaran tanpa program komputer ya. Yaitu ada tidak menggunakan komputer dalam pembelajaran. Nah ini ciri khas dari unplug ya. Kemudian belajar sambil melakukan ya, learning by doing ya, belajar sambil melakukan ya. Nah biasanya kalau ada contohnya itu bahkan permainannya itu di kelas ya, di kelas dibawa medianya kemudian dipermainkan di kelas ya. Atau bahkan bisa juga kalau belajar pengurutan itu ya. Pengurutan itu kan pernah kita tahu ya, metode pengurutan itu banyak ya. Nah, ini bisa dicontohkan dengan orang atau siswa maju ya. Maju yang tingginya itu beda-beda ya. Jadi ada tingginya itu tidak rata, suruh maju ke depan ya. Kemudian suruh berdiri secara acak. Nah, permasalahannya kita urutkan siswa yang dari rendah ke tinggi. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa membuat permainan seperti itu ya. Nah, kalau bubble shot, misalkan kita udah tahu kan konteksnya atau konsepnya, bubble shot itu membandingkan sebelahnya ya. Kalau lebih pendek tukar gitu kan. Nah, maka itu diterapkan di depan kelas. Jadi dibandingkan yang siswa yang berdiri di posisi ke-1 dan kedua dibandingkan. Kalau lebih pendek atau ditukar ya. Nah, gitu seperti itu. Jadi seolah-olah itu konsep pertukaran atau bubble shot itu lebih jelas ya dengan konsep seperti itu. Ya, kebayang ya? Ya. Nah, itu artinya lebih ini ya, lebih mudah dipahami ya dibandingkan
Kalau kita menggunakan coretan-coretan, kemudian apalagi langsung dengan algoritmanya gitu kan, rada itu ya, rada pusing kan. Di bubble set itu ada algoritmanya kan. Nah, langsung kita pelajari algoritmanya itu lebih sulit dibandingkan kalau kita ubah konsep itu ke dalam bentuk permainan ya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana unplug itu digunakan di pembelajaran ya. Jelas ya. Nah, kemudian pembelajaran dengan menyenangkan ya, ini pasti ya menyenangkan. Kemudian untuk semua orang, tidak membutuhkan perhatian khusus, kooperatif, pembelajaran yang elastis, artinya bisa dilakukan di kelas, bisa juga dilakukan di luar kelas ya. Kemudian pembelajaran mandiri. Nah, jadi ini memang metodenya sangat sederhana sekali ya. Baik, ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Iya. Baik, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan untuk malam ini, karena untuk malam ini juga ada rapat dan nanti minggu depan kita bahasnya hari Rabu sore aja ya. Kita akan bahas semua metode yang sudah Bapak sampaikan untuk menyelesaikan materi dari strategi pembelajaran ilmu komputer ya. Ada lagi ya yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin hari ini kita cukup ya. Minggu depan Pak Sebeni diingatkan sore ya, karena Siap. malam itu Siap. 7:30 sudah Siap. mulai ada rapat lagi dan sepertinya khawatir karena pimpinan yang rapat itu ya. Kalau yang malam ini pimpinan yang rapat untuk memperkuat persiapan ASIN ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan minggu depan kita akan bertemu lagi dan membahas materi yang lain di sore hari ya, jam 4 ya. Iya, Pak, jam 4, Ya, Pak. terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.